Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 67. Rencana Bulan Madu. Setelah makan di restoran mall, Delin kembali ikut makan malam bersama dengan keluarganya, dengan menu yang sama dengan yang dimakannya saat di restoran tersebut. Lina hanya tersenyum ketika melihat menantunya itu yang begitu sangat menyukai menu yang tersaji di atas meja makan mereka. "Ini Mama sudah siapkan jadwal dan lokasi bulan madu kalian," ucap Lina yang tersenyum, memandang menantu dan juga putrinya. Lina membahas bulan madu untuk putra dan menantunya setelah mereka selesai makan malam. Delin tersenyum dan memandang wajah suaminya. "Mama, kok pakai cepat sih?" ucap Ervan yang meneguk air putih yang ada di gelasnya. "Pakai cepat apa?" tanya Lina yang belum memahami maksud putranya. "Aku baru aja memilih lokasi untuk bulan madu. Mama udah duluan bantuin," ucapnya. Lina tertawa mendengar ucapan putranya. "Takutnya nanti kamu kelamaan mikir, sehingga bulan depan belum juga berangkat. Dan bila seandainya Delin sudah hamil bulan depan, itu artinya nggak bisa lagi pergi bulan madu," ucap Lina membuat wajah Delin memerah. "Iya benar, kadang kita nggak tahu satu bulan nikah, bulan depannya udah langsung isi," ucap Rahma yang tersenyum. Delin hanya diam ketika mendengar ucapan Umi dan juga mama mertuanya. Delin sangat malu ketika keluarganya berbicara masalah kehamilan, mengingat dirinya baru saja menikah dengan suaminya. Delin hanya sedikit membetulkan kacamata yang bertengger di hidungnya. "Lagi pula, nanti kalau Ervan yang pilih, dia bawanya jauh-jauh," ucap Lina. "Jadi, ini Mama pilih di mana?" tanya Ervan yang memandang mamanya. "Mama sengaja memilih lokasi yang dekat aja. Bila ingin memilih lokasi yang jauh-jauh, kalian bisa lakukan nanti," ucap Lina yang tidak ingin menantunya kelelahan karena perjalanan jauh. Ervan memandang istrinya. "Bali," ucap Ervan yang berbisik di telinga istrinya. Ervan sudah bisa menebak lokasi yang diambil oleh mamanya, walaupun mamanya belum memberitahunya. Delin tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya dan menganggukkan kepalanya. "Tapi enggak ke pulau kan bang?" ucapnya memastikan tempat tujuan bulan madu mereka. "Kalau ke pulau kenapa?" tanya Lina mendengar ucapan menantunya. Delin sedikit tersenyum ketika mertuanya mendengar saat ia mengucapkan hal tersebut. "Delin mabuk laut ma," jawabnya. Delin juga sangat malu ketika mengatakan bahwa dia juga sangat takut naik pesawat. "Nanti kalian menginapnya di villa yang ada di pulau. Mama sudah siapkan kapal pesiar. Jadi dalam kapal pesiar itu enggak bakalan mabuk," ucap Lina tersenyum memandang menantunya. Ervan tersenyum memandang istrinya. "Gimana, masih takut?" tanyanya. Delin menggelengkan kepalanya. "Tapi bawa Antimo," ucapnya. "Untuk apa?" tanya Ervan. "Delin takut mabuk," ucapnya. Lina hanya tersenyum saat mendengar ucapan menantunya tersebut. "Nanti yang ikut bukan hanya Antimo saja, tapi dokter pribadi juga akan Papa suruh untuk ikut ke sana. Jadi bila nanti menantu Papa di sana mengalami mabuk laut, akan ada dokter yang langsung menangani," ucap Reza. Delin memandang mertuanya dengan sedikit membuka mulutnya, kemudian menelan air ludahnya. "Enggak usah Pak," jawabnya begitu sangat tidak enak hati. Delin sedikit menaikkan gagang kacamatanya dengan telunjuk jarinya. "Kenapa?" tanya Reza. "Delin malu Pak, kesannya berlebihan," ucapnya. Lina tertawa mendengar ucapan menantunya. Menantunya begitu sangat polos, bahkan ucapan menantunya begitu sangat apa adanya. "Delin jangan segan, tidak apa-apa. Lagian juga dokter itu memang Papa yang minta untuk ikut. Siapa tahu nanti Delin pusing atau ada keluhan-keluhan lain, maka ada dokter yang akan langsung memberikan pertolongan. Karena yang namanya daerah pulau terkadang kita sulit untuk mencari tenaga medis. Kalian juga
tidak perlu kesulitan mencari klinik nanti di sana, ucap Lina memberikan penjelasan untuk menantunya. Iya nak, lagian juga dokter yang akan berangkat itu memang dokter yang sudah di rumah sakit kita. Jadi anak papa nggak usah mikirkan masalah segan dan sebagainya, ucap Reza tersenyum memandang menantunya. Delin benar-benar tidak menyangka akan memiliki mertua seperti ini. Bahkan Delin merasa tidak enak hati ketika melihat mertuanya begitu sangat baik dan menyayanginya, walaupun mereka baru saja bersama. Delin menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan mertuanya. Itu ya ma, ucapnya. Iya, jawab Lina. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, jawab Darlin yang tersenyum. Bayu dan juga Rama yang duduk di meja makan itu hanya tersenyum memandang putrinya. Mereka tidak menyangka bahwa putrinya akan mendapatkan mertua yang begitu sangat baik dan menyayanginya. Selesai makan, Darlin harus istirahat karena besok sudah akan berangkat ke Bali, ucap Lina. Iya ma, jawab Darlin menganggukkan kepalanya. Darlin berada dalam kamar yang ada di samping kamarnya. Boneka-boneka yang tadi dibelinya di mall sudah tersusun rapi di dalam lemari kaca yang berukuran besar. Gimana, suka? Tanya Irfan yang memandang istrinya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Yang satu tadi sudah di kamar ya, ucap Irfan. Pria itu mengangkat satu jarinya dan mencolok hidung istrinya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sudah ya dek, sekarang kita ke kamar. Boneka-boneka adik di sini sudah nyaman. Sekarang kita istirahat, ucapnya memegang tangan istrinya. Iya, jawab Darlin yang kemudian mengikuti langkah kaki suaminya. Darlin keluar dari kamar tersebut dan menutup pintunya. Darlin tidak pernah menyangka bahwa ia akan memiliki boneka yang begitu sangat banyak, sehingga nanti bila mengganti boneka di kamarnya setiap hari untuk dipeluknya. Darlin masuk ke dalam kamar bersama dengan suaminya. Dengan cepat Irfan menutup pintu kamarnya dan langsung menguncinya. Darlin berjalan ke arah meja riasnya. Ia duduk di meja rias tersebut dan membuka hijab yang saat ini dipakainya. Darlin juga melepaskan alat bantu penglihatannya. Dek, kenapa cuma hijab aja yang dilepas? Ucap Irfan yang memandang istrinya yang masih berpakaian lengkap. Iya bang, mau ambil piyama dulu, ucap Darlin kembali memakai alat bantu penglihatannya. Udah, nggak usah diambil piyama tidur, ucap Irfan yang memegang bahu istrinya ketika istrinya akan beranjak dari tempat yang didudukinya. Terus tidurnya pakai baju ini? Tanya Darlin memandang pakaian saat ini dipakainya. Enggak usah sayang, lagian juga memakai baju tidur bikin repot buka-buka lagi, ucap Irfan yang sudah mengusap leher istrinya dengan tangannya. Darlin memejamkan matanya ketika mulai memahami apa diminta oleh suaminya. Irfan melepaskan alat bantu yang dipakai oleh istrinya. Pria itu juga melepaskan tali rambut yang mengikat rambut istrinya. Bang, ucap Darlin. Iya sayang, ucap Irfan yang menunjukkan tubuhnya dan mencium daun telinga istrinya. Pria itu sedikit menggigit daun telinga istrinya, sehingga membuat istrinya menggeliat ketika merasakan rasa geli. Irfan kemudian menarik tangan istrinya hingga istrinya berdiri dari duduknya. Ia membalikkan tubuh istrinya dan menarik tali kecil yang berada di kerah baju istrinya. Kemudian membuka resleting baju istrinya turun ke bawah dan menjatuhkan long dress tersebut di lantai. Bang, apa enggak libur? Tanya Darlin yang memandang wajah suaminya. Ingat, Mama sama Umi pengen cucu, ucapnya memberi alasan. Tapi tadi udah 2 kali, ucap Darlin. Yang bagus itu 1 hari 3 kali dek, biar hasilnya maksimal, ucap Irfan yang sedikit tersenyum. Gitu ya bang, jawab Darlin yang seakan pasrah dengan ucapan suaminya. Iya sayang, Abah akan terus berjuang demi membahagiakan kedua orang tua kita, ucap Irfan yang memberikan alasannya. Pria itu mengangkat tubuh istrinya. Irfan menempelkan bibirnya di bibir istrinya. Pria itu tidak melepaskan tautan bibir mereka ketika ia menggendong istrinya. Irfan mendaratkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Darlin tersenyum ketika suaminya melepaskan bibirnya. Ayo dek,
ucapnya yang buka baju yang saat ini dipakai oleh istrinya. Darlin hanya tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Chapter 68. Masa lalu Darlin. Ervan memeluk tubuh istrinya. Ervan mencium bibir istrinya, kening, pipi kanan dan juga pipi kiri. Ervan juga tidak meninggalkan dagu dan hidung istrinya. "Makasih adek," ucapnya dengan nafas yang masih belum stabil. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Abang selalu gitu," ucapnya. "Gitu apanya sayang?" tanya Ervan. "Katanya sebentar, nyatanya lama," ucap Darlin yang memajukan bibirnya. "Itu udah yang paling cepat dek, malah bisa lagi lebih lama daripada itu, lebih dari 1 jam," ucapnya. Darlin menelan air ludahnya saat mendengar ucapan suaminya. Segitu saja terasa begitu sangat membuatnya lelah, apalagi bila sudah di atas 1 jam. Ervan tersenyum memandang wajah istrinya. "Tapi puaskan sayang," ucapnya membuat wajah istrinya begitu sangat merah. "Udah pernah ke Bali belum?" tanyanya. "Sudah 1 kali," jawab Darlin. "Kapan? Apa berangkat sama Abi dan Umi?" tanya Ervan. Darlin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Waktu itu Darlin ke Bali suatu Aisyah menikah sama Dr. Ardi," jawabnya. "Apa mereka bulan madu bawa pasukan?" tanya Ervan. Darlin menganggukkan kepalanya. "Waktu itu Darlin ikut ke acara resepsi pernikahan Aisyah di tempat Dr. Ardi. Temannya Dr. Ardi yang dari Amerika minta untuk jalan-jalan ke Bali. Jadi Dr. Ardi bawa teman-temannya ke Bali, dan kami dibawa Aisyah, yang pergi Darlin dan juga Erika," ucapnya. Ervan menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari istrinya. "Teman-temannya apa laki-laki semua?" tanyanya. "Enggak, ada Dokter Ana yang sekarang jadi istrinya Dokter Ari," ucap Darlin. "Dokter Ari siapa?" tanya Ervan. "Dokter Ari temannya Dokter Ardi. Saya Dokter Ardi pergi ke Bali, semua teman-temannya ikut. Ada Dokter Ari, Dokter Doni, sama Dokter Sarah istrinya. Kemudian juga ada 2 temannya yang dari Amerika, juga yang laki-laki," ucapnya yang awalnya tidak ingin menyebut nama kedua dokter laki-laki tersebut. "Yang 2 dokter laki-laki itu siapa?" tanya Ervan. "Ada Brother Tommy, dia dokter dari Amerika." "Terus?" tanya Ervan. "Ada Dokter Tian juga," ucap Darlin yang begitu sangat ragu-ragu mengucapkan nama pria tersebut. "Bang Azam juga ikut," ucapnya lagi. "Jadi waktu di sana, adik cinta lokasinya sama siapa?" tanya Ervan yang sengaja memancing istrinya. Darlin diam saat mendengar pertanyaan suaminya. "Kenapa?" tanya Ervan yang ingin tahu. "Waktu itu Dokter Tian bilang ke Darlin kalau dia suka sama Darlin, tapi Darlin nggak terima," ucapnya. "Kenapa?" tanya Ervan. "Apa orangnya kurang tampan?" ucapnya. Darlin menggelengkan kepalanya, namun dia juga tidak mau memuji pria itu di depan suaminya. "Darlin nggak mau pacaran. Darlin takut Umi dan Abi pasti marah," ucapnya. Ervan sedikit tersenyum ketika mendengar jawaban istrinya. Ada rasa lega saat ia mendengar jawaban istrinya tersebut. "Terus?" ucapnya. "Dokter Tian itu mengatakan ingin serius dengan Darlin. Dia bilang kalau dia bakalan datang ke Indonesia untuk melamar Darlin. Darlin sebenarnya nolak. Darlin juga sangat ragu karena mengingat adanya perbedaan keyakinan di antara kami. Dia meyakinkan kalau dia akan mengikuti keyakinan Darlin. Berhubung saudaranya itu nikah dengan Dokter Ari dan Dokter Ana mengikuti keyakinan Dokter Ari," ucap Darlin menjelaskan. "Jadi, istri Dokter Ari itu dari Amerika," ucap Ervan. "Iya, Dokter Ana itu spesialis jantung," ucapnya. Ada rasa cemburu yang begitu amat besar ketika Ervan mendengar cerita istrinya. Namun pria itu tetap ingin mengetahui tentang istrinya. Ervan berusaha untuk terlihat begitu sangat tenang ketika istrinya bercerita tentang masa lalunya.
Jadi dokter Ana itu bersaudara sama dokter Tian? Tanyanya. Iya, jawab Darlin. Gimana kelanjutannya? Ucapnya. Suatu dokter Ana dan dokter Ari melakukan resepsi di Indonesia. Keluarga dokter Tian datang semua ke Indonesia, dan orang tuanya tidak setuju dengan Darlin. Mereka sudah memiliki calon istri untuk dokter Tian. Jadi ceritanya, cinta tidak dapat restu, ucapnya. Darlin menganggukkan kepalanya. Dokter Tian menikah dengan wanita pilihan orang tuanya, ucap Darlin yang tidak menyampaikan apa penyebab pria itu memilih wanita pilihan orang tuanya. Ervan memahami apa disampaikan oleh istrinya. Setelah itu, apa pernah ketemu lagi dengan dokter Tian itu? Tanyanya. Darlin menggelengkan kepalanya. Waktu itu Darlin baru tamat SMA, dan Darlin juga baru lulus di universitas. Dan setelah peristiwa itu Darlin langsung kuliah. Darlin udah enggak pernah mikirin itu lagi, hanya fokus dengan kuliah aja, ucapnya. Ervan tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Pintar, ucapnya kemudian. Namanya calon suami itu nggak bisa dipaksa, Bang. Lagian juga waktu itu Darlin memang sangat tidak yakin untuk menjalin hubungan dengan dia, apalagi untuk hubungan pacaran, karena Abi dan Umi sangat melarang. Jadi Darlin nggak mau, ucapnya. Pacaran itu nggak ada untungnya, Dek, ucap Ervan. Apa abang nggak pernah pacaran? Tanya Darlin. Ya nggak pernah lah. Dulu pernah suka sama cewek, tapi ya cuma sekedar suka saja. Setelah itu nggak pernah lagi. Malah abang sempat mikir, apa abang punya masalah? Namun ternyata semuanya itu karena abang belum menemukan adek, ucapnya mencium bibir istrinya. Adek tahu, adek satu-satunya orang yang pertama abang cium, ucapnya. Darlin tersenyum mendengar ucapan suaminya. Abang juga satu-satunya orang yang pertama kali Darlin cium, ucapnya. Ya dek, abang tahu, buktinya adek nggak pandai balasnya, ucapnya kemudian. Darlin tersenyum mendengar ucapan suaminya. Nanti lama-lama juga pintar, ucapnya. Udah ya sayang, tidur, udah malam, ucapnya memeluk istrinya. Darlin menganggukkan kepalanya dan menempelkan wajahnya di dada pinggang suaminya. Darlin merasa begitu sangat nyaman ketika suaminya mengusap kepalanya. Darlin tidur karena merasakan kepalanya yang terasa begitu sangat nyaman ketika suaminya mengusap kepalanya. Tak ada hentinya suaminya mengusap kepalanya, seperti seorang ibu yang mengusap kepala anaknya. Darlin mencium tangan suaminya ketika mereka selesai sholat subuh. Bang, hari ini jangan 3 kali ya, ucap Darlin begitu sangat waspada. Kenapa dek? Nggak sanggup ya, ucap Ervan. Darlin menganggukkan kepalanya. Yang semalam aja rasanya masih pegel banget, ucapnya. Ya, lawan abang tumbang, ucapnya menarik hidung istrinya. Bukannya tumbang bang, dan abang cuma butuhkan waktu untuk memulihkan stamina, ucap Darlin. Ya udahlah kalau begitu, karena abang penantang yang baik hati dan tidak ingin menyerang lawan yang lemah, maka abang akan mengalah, ucapnya sedikit tersenyum dan mencium istrinya. Darlin tersenyum lebar ketika mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Kalau abang olahraga di atas tempat tidur, abang mau olahraga di luar lari pagi, ucapnya. Darlin mau ikut, ucap Darlin. Jangan, ucap Ervan yang membesarkan matanya. Kenapa? Tanya Darlin. Bisa dimarahin mama kita dek, ucapnya. Terus tanya Darlin. Ada lihat abang lari aja, duduk manis pandang abang, ucapnya mengusap kepala istrinya dan mencium kening istrinya. Darlin kemudian menganggukkan kepalanya. Boleh kalau gitu, ucapnya. Ya udah, abang mau ganti baju dulu, ucap Ervan yang kemudian beranjak dari duduknya. Chapter 69. Olahraga pagi. Darlin memandang suaminya yang sedang memakai sepatu sportnya. Sebenarnya Darlin mau ikut,
ucapnya yang begitu sangat ingin mengikuti suaminya yang melakukan olahraga pagi. Ervan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nanti kita dimarahi mama mau, ucapnya. Darlene tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pintar, jadi istri yang manis dan penurut, ucapnya sedikit mencubit hidung istrinya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Darlene mau siapin sarapan, tapi ya tetap aja nanti begitu di dapur Darlene nggak boleh ngapa-ngapain sama mama dan Umi, ucapnya. Jadi semalam buat sarapan itu siapa yang masak, ucap Ervan. Ya masak pelayan, Umi sama mama memberi perintah. Darlene duduk manis memandangin, ucapnya. Ervan tertawa saat mendengar laporan istrinya. Tuh kan, mau masak aja nggak dibolehin mama, apalagi nanti kalau sempat lari, ucapnya. Iya, Darlene juga nggak dibolehin jalan kencang-kencang. Kata mama harus pelan-pelan, jadi Darlene jalannya pelan-pelan, ucapnya sama sekali tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang dicemaskan oleh mertuanya. Iya, nanti Ade liatin abang lari ya, ucap Ervan yang memandang wajah istrinya. Iya, enggak apa-apa, nanti Darlene liatin abang lari sambil menghirup udara pagi, ucap Darlene. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke taman belakang, ucap Ervan yang memegang tangan istrinya. Darlene tersenyum dan mengikuti langkah kaki suaminya. Kalau olahraga di atas tempat tidur, abang nggak perlu lari pagi dek, ucap Ervan. Nanti aja kalau abang sudah sarapan, ucap Darlene. Kenapa nunggu selesai sarapan, tanya Ervan. Darlene tersenyum ketika mendengar pertanyaan suaminya. Biar tenaganya makin kuat bang, ucapnya begitu sangat malu ketika mengatakan kalimat tersebut. Ervan tertawa mendengar ucapan istrinya. Belum sarapan juga kuat deh, ucapnya. Darlene malu saat mendengar jawaban suaminya dan sudah tidak berani lagi melanjutkan ucapannya. Udah bangun ya, ucap Lina yang menandang Darlene dan juga Ervan yang sudah turun ke bawah. Putranya selalu lari pagi setelah sholat subuh. Hanya saja karena statusnya pengantin baru, putranya sering tidak melakukan olahraga paginya. Dan kali ini Lina memandang putranya sudah siap untuk melakukan olahraga paginya seperti biasa. Udah sejak subuh tadi ma, ucapnya yang membetulkan topinya. Tumben lari pagi, ucap Lina. Iya ma, olahraga di luar, ucapnya sedikit tersenyum dan membuat wajah istrinya merah. Darlene tidak habis pikir mengapa mertua dan suaminya sama-sama terlalu terang-terangan saat berbicara. Lina tersenyum mendengar ucapan putranya. Ya nggak apa-apa, kasihan Darlene kalau diajak olahraga pagi terus, ucap Lina yang membuat wajah Darlene benar-benar merah dan begitu sangat malu mengangkat kepalanya. Ervan tersenyum dan memandang wajah istrinya yang hanya menunduk. Sini, nanti kacamatanya jatuh loh, ucapnya sedikit mengangkat dagu istrinya. Darlene begitu sangat kesal dan mencubit pinggang suaminya. Sakit dek, ucap Ervan yang memegang tangan istrinya. Ya udah, aku mau ke belakang dulu, mau lari. Kasihan nih, malu kalau digodain terus, ucapnya mengusap kepala istrinya. Darlene sedikit tersenyum memandang mertuanya. Ma, Darlene temani Bang Ervan lari pagi ya, ucapnya tersenyum malu-malu. Iya, duduk aja ya, jangan ikutan lari, ucap Lina. Iya ma, tadi Bang Ervan udah ngasih tahu, jawab Darlene. Ya udah, temani Ervan lari pagi, ucap Lina yang kemudian tersenyum dan meninggalkan putranya. Wanita itu berjalan menuju ke arah dapur. Abang tuh kalau bicara main lepas-lepas aja, ucap Darlene mencubit pinggang suaminya. Darlene sangat kesal saat melihat sikap suaminya yang tidak bisa memfilter ucapannya. Ervan hanya tersenyum memandang istrinya. Abang lupa dek, kalau istri abang masih polos, ucapnya. Darlene hanya diam dan terus mengikuti suaminya menuju ke halaman belakang. Bang, ucapnya menarik lengan baju kaos suaminya. Iya sayang, jawab Ervan. Darlene enggak boleh lari kata mama, ucapnya. Iya, terus kenapa?
tanya Ervan. Gimana kalau abang yang lari terus gendong Darlin? Ucapnya yang begitu sangat manja. Malas ah, berat, ucap Ervan. Darlin mendengar ucapan suaminya. Kalau gitu enggak usah lari, jalan aja, ucapnya berdiri di atas kursi santai. Ervan tersenyum dan berikan punggungnya kepada istrinya. Tunggu bang, ucap Darlin tidak langsung naik ke atas punggung suaminya. Kenapa? Tanya Ervan. Darlin harus pastikan dulu, di sini ada orang atau enggak. Darlin malu, ucapnya. Gimana? Sudah dipastikan belum? Tanya Ervan ketika istrinya memandang ke kanan dan ke kiri, serta ke belakang. Sudah, jawab Darlin. Apa yang dilihat? Tanya Ervan. Enggak ada orang, ucapnya kemudian naik ke atas punggung suaminya dan melingkarkan kakinya di pinggang suaminya. Ini namanya olahraga pagi angkat istri, dek, ucap Ervan yang berjalan sambil menggendong istrinya. Darlin hanya tersenyum di belakang punggung suaminya. Darlin mencium pipi suaminya. Biar abang tambah kuat, ucapnya. Istri abang udah mulai genit ya, udah mulai pintar cium-cium pipi, ucap Ervan. Darlin tidak menjawab apa yang dikatakan oleh suaminya. Ia hanya tersenyum sambil melingkarkan tangannya di leher suaminya. Bang, nanti setelah sampai ke ujung sana, balik lagi ke ujung sana. Terus setelah itu baru Darlin duduk di kursi santai, ucapnya memberitahu arah tujuannya. Iya dek, bakal diantar sampai ke alamat, ucap Ervan mengikuti perintah istrinya. Berat ternyata dek, capek juga, ucapnya. Darlin enggak berat kok bang, ucap Darlin. Masa sih sayang, kayak gini dibilang enggak berat, ucap Ervan setelah ia sampai ke kursi santai di mana istrinya akan melihatnya berlari nanti. Tuan Putri duduk di sini, ucapnya menurunkan istrinya. Darlin menganggukkan kepalanya. Abang larinya pelan-pelan aja, ingat, enggak ada yang ngejar, ucapnya. Iya dek, larinya pelan-pelan, ucap Ervan yang kemudian mulai melakukan pemanasan. Darlin memandang suaminya yang mulai melakukan lari paginya. Darlin tidak ada henti-hentinya tersenyum ketika memandang sosok pria tampan yang saat ini memakai celana training dan juga baju kaos hitam dan topi berwarna hitam itu adalah suaminya. Mimpi apa sih dapat suami seganteng itu? Keren, pintar, soleh lagi, ucapnya menatap suaminya kemanapun arah suaminya pergi. Setelah lari beberapa putaran, Ervan duduk di samping istrinya. Udah capek sayang, ucapnya duduk di kursi santai yang panjang tersebut. Ervan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Darlin membuka topi yang dipakai oleh suaminya dan meletakkan topi itu di atas kepalanya. Tapi nggak ada keringatnya, ucapnya memegang kening suaminya yang licin dan juga mulus. Iya, nggak keringat dek, soalnya kan larinya pagi, jadi nggak panas, ucapnya. Darlin menganggukkan kepalanya sambil menatap wajah suaminya yang saat ini ada di atas pangkuannya.